Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin. Bayanu ma buddila min alfazil ulum. Penjelasan tentang sesuatu yang diganti dari kata-kata ilmu. Kata Imam Ghazali ketika cerita tentang Farqad As-Sabkhi dan Imam Hasan tadi, Imam Hasan menyebutkan ya bahwa nggak ada kriteria seorang ahli fikih itu adalah mereka yang menghafal, orang yang banyak hafalannya tentang cabang-cabang fatwa. Fatwa ini nggak ada. Tapi ahli fikih itu menurut Imam Hasan adalah tadi orang yang zuhud, ya, orang yang senang dengan akhirat, orang yang ibadahnya dawam, kontinu, ya, gitu. Tapi Imam Ghazali di sisi lain juga nggak mengatakan bahwa nama fikih itu ya adalah ilmu yang membahas tentang fatwa hukum-hukum zahir saja gitu. Tapi Imam Ghazali lebih kepada fikih itu maksudnya jangan dibatasi kepada ilmu-ilmu tentang zahir doang gitu. Sehingga akhirnya penamaan fikih untuk mencapai akhirat itu seolah-olah dilupakan gitu. Nah, jadi artinya ketika orang membahas tentang fikih itu lebih kepada ya tadi tentang sholat. Jadi ketika orang ayo belajar tentang akhlak ya, bagaimana akhlak kepada Allah ya. Nah, itu seolah-olah orang jadi enggan belajar ke situ tuh. Jadi orang lebih belajar tentang sholat wudunya yang benar, rukun wudu ada berapa, gitu ya. Kenapa? Dikarenakan memang tadi ketika kita cerita misalnya tentang ada Syekh Jabir itu cerita, kata Syekh Jabir, kalau Anda kepingin sholat Anda seperti sholatnya para wali, maka wudunya itu harus seperti wudunya para wali. Itu kata Syekh Jabir tuh. Jangan Anda kepengen sholatnya kayak sholat wali khusyuk, ngobrol dengan Allah, berjumpa dengan Tuhannya, tapi wudhu Anda sendiri nggak pernah seperti wudhunya para wali. Bagaimana wudhunya para wali? Gitu. Jadi bukan hanya sekedar pemenuhan terhadap syarat dan rukun-rukun wudhu saja. Bagaimana dia ketika membersihkan tangannya, ya. Nah, itu betul-betul dia sambil membersihkan tangan sambil dia berdoa, ya Allah, tangan saya telah melakukan kesalahan, telah melakukan dosa. Mohon dengan wudhu ini agar dosa-dosa yang telah dilakukan oleh tangan saya Engkau hapuskan, Engkau ampuni dosa saya. Ketika berkumur, bukan hanya sekedar berkumur, tapi dia sadar bahwa kumur-kumur ini adalah mulut dia tadi udah melakukan dosa besar, ngomong-ngomong yang enggak, gitu. Sehingga akhirnya ketika dia kumur itu berharap bukan hanya bersih mulutnya, tapi bersih dari dosa-dosa yang dia lakukan. Ini kan kita fikih nggak ngebahas ke situ. Kalaupun ada, paling di fikih ada doa. Jadi setiap tangan dia ada doanya, kumur-kumur ada doanya, tapi nggak sampai kepada bagaimana tadi ya berharap ya muka diusapnya itu betul-betul ya menyadari betul bahwa matanya, ya pipinya, hidungnya, jidatnya itu telah melakukan dosa. Nah, itu tuh nggak pernah sampai ke situ. Gitu. Nah, bagaimana dia mau sholat ketika dia mengangkat tangan menyadari bahwa Allahu Akbar itu adalah Allah yang maha besar. Tidak ada yang perlu kita takuti selain Allah. Nggak ada hal yang perlu kita pikirkan selain Allah. Gitu. Nah, itu bagaimana mau sampai ke sana? Wudunya aja
belum belum sampai kayak gitu. Nah, gitu itu kan maksudnya Imam Ghazali itu lebih kepada fikih itu sebetulnya ke situ sebetulnya gitu. Ah, ini fikih enggak, lebih kepada wah, fikih itu sekarang kalau ada orang wudhu, bagaimana seandainya wudhu ada orang wudhu kaki duluan yang dibasuh, sah enggak tuh wudhunya? Habis kaki, terus muka, habis muka, terus tangan ditutup sama ngusap pala, sah kagak? Ah, itu tuh ke situ. Gitu. Lah iya itu kan dulu kan di zaman Khalifah Ma'mun kalau tidak salah itu kan orang-orang apa wudhu pada begitu wudhunya tuh gitu, karena pada saat itu yang fikih yang dekat dengan pemerintah itu adalah fikih Imam Abu Hanifah gitu. Nah, jadi mazhab Hanafi itu menguasai pada saat itu sehingga akhirnya ketika orang wudhu, lah kata Imam Abu Hanifah rukun wudhu kan cuma 4 gitu. Apa rukun wudhu? Membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, kan gitu. Nggak ada syarat tertib, nggak ada rukun tertib, nggak ada rukun niat, nggak ada di wudhu. Gitu. Kata Imam Abu Hanifah, kenapa nggak ada tertib? Lah karena pakainya wow di ayat itu. Gitu. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum, pakainya wow. Wow mah nggak ada yang arti kemudian, nggak ada. Wow li tertib nggak ada dalam bahasa Arab. Kata Imam Abu Hanifah kan begitu bilangnya. Jadi sah. Wudu itu langsung basuh kaki, habis itu kepala, gitu. Habis itu tangan, baru muka terakhir, gitu. Nah itu perspektif fikihnya sah menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi jangan salah, Imam Abu Hanifah itu bukan tadi fikih semata sebetulnya. Imam Abu Hanifah cerita tentang hukum, cerita tentang rukun. Tapi lebih kepada kalau cerita hukumnya begitu. Tapi kalau ceritanya adalah cerita afdholiyah, ceritanya adalah cerita keutamaan, ya. Cerita tadi fikih itu bukan hanya sekedar performance, bukan hanya sekedar tampilan, maka wudhu itu ya harus membersihkan tangan dulu, menyela-nyelai dulu, ya pakai doanya, pakai niatnya dan seterusnya, gitu. Nggak jauh berbeda dengan mazhab Imam Syafi'i dan yang lainnya, gitu. Nah itu maksudnya. Jadi orang ketika tadi belajarnya hanya sekedar tadi perdebatan itu, lupa dia tentang Allah itu. Jadi akhirnya di masyarakat kita pun sama sampai sekarang. Orang diajakin belajar tasawuf itu, oh belum makomnya, gitu. Ya, oh, belum layak saya belajar itu. Ntar umur saya belum, lah kagak ada pak, gitu. Ya. Jadi justru sebetulnya mengenal Allah itu sejak dini, gitu. Jangan sampai telat, malah telat itu, ya telat itu rugi, gitu. Nah ini dikarenakan memang dari awal frame-nya udah dibikin tuh, dan akhirnya kata Imam Ghazali ini celah setan nih. Akhirnya fikih diarahkan oleh setan hanya untuk bahas tentang performa doang, gitu. Oke, ada komentar? Pertanyaan, mau ngopi dulu boleh? Gimana? Yang tercela. Iya, jadi akhirnya fikih ini ya mohon maaf gitu, menurut perspektif Imam Ghazali, fikih yang dimaksud ini lebih kepada fikih yang tercela akhirnya. Kenapa? Karena memang fikih itu tadi pembahasannya tidak ada kaitannya dengan hati. Sayang. Gitu. Bahkan akhirnya orang yang belajar fikih tadi dibilang lebih kepada hatinya malah jadi keras. Kenapa? Orang sholat nih. Allahu Akbar.
taruhnya di sini misalnya, gitu. Itu kan menurut mazhab Imam Syafi'i harus ditaruh di tempat yang paling mulia, gitu. Di mana? Di hati katanya. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i juga enggak, di antara pusat, gitu. Akhirnya ada orang yang bermazhab lain, gitu, ngedengar, oh iya ya, kayaknya emang pantas lah, kayaknya urip itu kalau misalnya ditaruhnya di tempat yang paling mulia tuh, di hati, gitu. Itu kan di sini kan, nah gitu. Tahu-tahu itu pendapat siapa? Pendapat Imam Syafi'i. Oh, langsung nggak mau tuh. Itu banyak yang begitu. Yes. Jadi fanatik duluan. Jadi lebih ke, jadi fikih jadi akhirnya bukan bahas tentang ayo yang mana yang menurut Anda dan bagaimana menurut para ahli fikih itu lebih tepat. Ya silahkan pakai. Mereka pun ketika mengungkapkan pendapat-pendapat itu bukan untuk mengkotak-kotakan, bukan untuk memisahkan antara yang satu dengan yang lain, bukan. Tapi justru ingin mempermudah. Silakan Anda bisanya yang mana, gitu. Seolah-olah kayak begitu, gitu. Lah iya kan, atahiyat tunjuk digerak-gerakin gitu. Oh ini hebat ini, tunjuk digerakin agar yuharrikul qalb katanya, bisa menggerakkan hati. Pas lagi digerakin, tetap pendapat siapa itu? Pendapat Imam Malik. Ah enggak mau. Saya kan Syafi'i. Nah gitu, itu seolah-olah gitu. Kalau misalnya dari hal seperti ini, secara pribadi kita bisa dalam satu gerakan, dalam satu ibadah itu bisa memakai beberapa pendapat ulama. Ya inilah tadi yang akhirnya ujungnya ada perspektif yang mengatakan tentang istilah talfik katanya. Talfik itu ya disalahpahaminya menggabungkan ya berbagai macam pendapat dalam satu kegiatan. Seolah-olah begitu. Padahal talfik itu dalam perspektifnya lebih kepada menciptakan mengambil pendapat-pendapat yang mudah untuk dilakukan sehingga akhirnya membuat satu versi baru. Paham nggak? Jadi akhirnya seolah-olah dia bikin mazhab baru seolah-olah gitu. Ya, jadi lebih begitu. Tapi memang tetap aja ada juga yang bilang janganlah dalam satu kegiatan itu sholat itu jangan sedekapnya Imam Abu Hanifah, rukunya Imam Syafi'i gitu. Ada yang bilang begitu maksudnya kan? Nah, sebetulnya ini pendapat lagi ya, pendapat lagi. Kalau saya lebih cenderung kepada memahami arti ketika penggabungan itu. Yang talfik yang tidak dibolehkan adalah mencari yang mudah-mudahnya saja, akhirnya dia menjadikan sesuatu yang baru. Iya, tarokhus, ya tarokhus, mencari yang rusuh-rusuhnya doang, gitu. Jadi itu yang dimaksud tuh, bukan lebih kepada satu ibadah itu harus Imam Abu Hanifah doang misalnya, bukan. Ya ini lagi-lagi pendapat ya, gitu. Tapi kata Imam Hanafi, kalau kita jadi sapi terus gak bisa makan teri itu. Iyalah. Iya, jadi artinya begitu. Jadi kita lebih kepada tadi ya, bukan talfik itu. Jadi yang talfik yang tidak diperbolehkan, cari yang mudah, diambil semua yang mudah-mudahnya, dikumpulin, nah dilakukan. Jadi akhirnya seolah-olah menjadikan mazhab baru tuh, gitu. Jadi pada dasarnya nggak ada masalah sebetulnya, gitu. Karena kalau kita ingin lihat sekup yang lebih luas misalnya,
Jadi munculnya Imam Abu Hanifah, munculnya Imam Malik, munculnya Imam Syafi'i, munculnya Imam Ahmad itu sebetulnya mereka apa? Orang yang sangat dalam ya mengkaji tentang agama, lalu akhirnya memiliki pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman baru ya tentang ayat-ayat, tentang hadis-hadis gitu. Dan disesuaikan dengan kondisinya pada saat itu. Gitu. Buktinya apa? Buktinya Imam Syafi'i itu punya dua pendapat yang berbeda ketika beliau tinggal di Irak dengan beliau tinggal di Mesir. Nah, itulah yang keluar ada pendapat, ada kaul qadim, ada kaul jadid gitu. Nah, itu artinya apa? Sebetulnya ya imam ini ingin mempermudah kita dalam memahami ayat-ayat, dalam memahami hadis-hadis gitu. Bukan malah akhirnya menjadikan sekat. Nggak boleh nih, harus Imam Syafi'i, semua Imam Syafi'i gitu. Enggak gitu. Ya. Oke. Jadi itu apa? Lagi-lagi pendapat itu. Ya. Silakan saja, tapi yang jelas kita nggak boleh mencari-cari yang apa, yang seolah-olah tadi ya, bukan juga memberatkan juga nggak boleh juga gitu ya. Artinya apa, nyari yang ringan-ringannya doang, seolah-olah kita menjadikan mazhab baru dalam fikih, seolah-olah begitu. Artinya lebih kepada ulama-ulama lain nggak ada yang bilang bahwa itu dilakukan kayak gitu itu maksudnya. Gitu. Berarti kita apapun yang kita lakukan atas dasar yang pahami, misalnya ini dari Imam Hanafi seperti ini, Imam Maliki seperti ini, tapi kita lakukan dalam satu ibadah, gitu, kan? Selama kita meyakini dan itu memang tetap akan menambahkan keimanan kita kepada Allah, itu nggak masalah. Nggak masalah, silahkan saja. Dan nggak ada larangan juga dari Rasulullah untuk kamu nggak boleh ya sholat pakai mazhab gabungan gitu kan, nggak ada juga gitu. Misalnya di lingkungan kita tuh sekarang itu kan sudah mulai ada yang kamu ini lain begitu ya. Itu makanya jadi mereka itu agak menghindar saat kita menjamaah bareng ya. Jadi melihat kita seperti ini ya, jadi menghindar, jadi nggak mau jamaah. Itu ya ada saat itu ya. Yes. Apalagi itu yang kayak gitu ya. Ya itu yang kental itu dulu sebetulnya, zaman dulu. Kalau sekarang udah mulai, sebetulnya sekarang ini udah mulai kendor lah, nggak terlalu kayak dulu banget gitu. Ya dulu mah kan kalau ini sholatnya Muhammadiyah, udah nggak mau sholat di situ gitu. Iya kan gitu. Iya, nah itu pasti orang dulu itu gitu ya. Orang iya berarti pikirannya yang dulu gitu. Iya benar, artinya justru anak-anak sekarang itu entah mungkin didasarinya tidak tahu gitu ya, atau yang ngajarinnya juga mungkin pengetahuannya luas, jadi akhirnya ya nerima aja gitu. Yang kayak kita seperti orang kita itu kalau ada PKS kan sempet banget. Lah iyalah, apa bedanya? Nggak ada gitu. Itu kan fanatik namanya gitu, ta'assub ya. Nggak ada masalah, silakan aja selama jadi tadi adanya perbedaan itu untuk mempermudah kita, bukan untuk mengkotak-kotak kita, bukan gitu. Ya, ikhtilafu ummati rahmah, betul. Yes. Ya. Itu termasuk mungkin enggak kalau seandainya mampu dia sendiri
Waduh, ini dia. Jadi misalnya ada imam imam kunut lalu dia nggak kunut gitu. Itu kan artinya sebetulnya nggak ngikutin imam. Mukhalafah dari imam. Iyalah. Ya meskipun dia berdiri gitu. Ya kan? Imam Hanafi dikenal makmum, Imam Syafi'i yang Syafi'i pakai semua. Iya gitu, betul. Iya, kalau saya lebih kepada ya, kalau saya ya lebih baik munfarid aja, ngapain gitu ya ngapain kan, apalagi mohon maaf kita bilang kita lagi doa, ini orang nggak mau diaminin, ngapa sih dia gitu, kan lucu, kita lagi doa kagak diaminin, ngapa emangnya gitu. Ya lebih baik munfarid kalau saya gitu ya. Kenapa? Ya karena itu tadi dia udah berbeda dengan yang imam lakukan, kan dijadikannya imam itu untuk diikuti. Imam ngapain dia ikutin lah. Gitu, kecuali misalnya ya ini kan coba dalam semua mazhab kan ketika cerita imam salah itu kan subhanallah. Tapi kalau sudah subhanallah terus imam masih begitu juga, ya ikutin udah, mau gimana lagi? Kecuali ente mau tinggal, artinya mau ente lepas munfarid, ya sudah munfarid silakan. Gitu. Jadi udah subhanallah masih begitu kayaknya terus ikutin. Hah? Mau budek mau apa kudu diikutin lah. Saya kalau dalam hal itu saya lebih cenderung kepada mazhab Imam Ahmad Ibnu Qudamah. Itu beliau bilang jika ada makmum yang berimam kepada imam, ada makmum yang berimam kepada imam dan nggak suka sama imamnya, itu sholat makmum nggak diterima, itu nggak sah, kata Ibnu Qudamah. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad. Iya benar, ulang sholat itu. Mas Agus sama Pak Haji Sunawan lagi berantem, gitu. Tahu-tahu pas sholat, assalamualaikum, imamnya Mas Agus. Aduh, nah itu harus ulang sholat Pak Sunawan itu, Pak Haji Sunawan itu. Hah? Ya itu makanya harus ngulangin sholatnya, ntar udah assalamualaikum ulangin sholatnya. Gitu, menurut Imam Ibnu Qudamah itu. Jadi harus udah, kalau kita milih imam ya udah ikutin semua, nggak usah banyak protes, gitu, ikutin aja. Lah iyalah, ngapain imaman, gitu. Nah, ini perspektif lagi saya bilang tadi. Ya jangan wow Ustaz Hamdi ini enggak, ini pendapat saya bilang. Ada di bukunya Imam Ibnu Qudamah, saya pernah baca itu. Cuman lupa memang halaman berapa. Tadi saya bilang kalau menurut mazhab Imam Imam Ahmad, muridnya tuh atau pengikut Imam Ahmad itu, Imam Ibnu Qudamah bilang kalau ada makmum yang enggak senang sama imamnya, maka makmumnya harus ngulang sholat lagi. Berarti sholatnya nggak sah, sholatnya nggak diterima, gitu. Makanya saya kalau misalnya kita lagi ke mana ini rest area gitu, terus kita lagi udahlah ya, terus tahu-tahu Bismillahirrohmanirrohim itu, ya udah terima aja, emang tadi kita udah milih dia. Lalu bagaimana? Jangan ini imam bagaimana sih? Nggak boleh, udah terusin lah, orang udah dipilih dia tadi. Salah sendiri tadi nggak mau maju. Lah iya, kalau emang untuk menghindari itu maju duluan udah. Bukan, jadi begitu, mau bagaimana? Ikutin. Lah iya, gitu Pak. Nazilah, berarti kunut nazilah. Kunut nazilah namanya. Itu seperti ini juga sih, jadi
mau lanjut apa enggak? Akhirnya kan saya lanjut. Nah itu kalau kayak gitu gimana tuh? Nah itu yang begitu itu kalau menurut yang saya baca di kitab Imam Syafi'i itu justru itu ragu dalam sholat itu seolah-olah membatalkan sholatnya gitu. Saya keluar jangan saya batal nggak ya sholatnya? Batal udah begitu. Iya. Tapi saya lanjut itu ya. Share. Orang nggak tahu. Saya nggak apa-apa. Share. Imam Syafi'i itu begitu katanya. Ini sholat imam lama banget. Gue misah ya. Misah udah gitu. Makanya kan sebetulnya gini Pak. Ini apa di luar fikih mungkin ya. Jadi sebetulnya ini salam ya sebetulnya nggak penting sih. Tapi penting juga. Ketika niat itu, jadi ketika apa dalam hampir seluruh mazhab itu, ketika assalamualaikum pertama itu, ya itu sebetulnya sambil dibarengi dengan niat khurujus sholat, keluar dari sholat, gitu. Jadi ada niat keluar dari sholat, gitu enggak. Jadi kan tadi awal kan kita sholli gitu kan. Nah, jadi ketika assalamualaikum itu udah saya sudah selesai sholat gitu. Jadi ada niat keluarnya gitu. Ya. Nah, ini kan hampir kita enggak hampir enggak kita perhatikan semua tuh. Pokoknya udah assalamualaikum teh. Udah be gitu. Ya karena kan ya itu kan enggak semua imam begitu juga gitu. Ya. Kayak Imam Abu Hanifah itu sholat itu enggak perlu usolli fardhu maghrib, nggak perlu Allahu Akbar aja udah niatnya itu ketika dia wudhu udah niat itu gitu. Wudhu mau ngapain? Sholat apa? Lah iya kan udah ketahuan itu mau ngapain lagi ribet-ribet kata kan ya perspektif lagi. Jangan juga akhirnya wah kalau begitu Ustadz mazhab Imam Abu Hanifah ya gitu. Jadi udah jangan artinya dalam berbagai perspektif ada gitu silahkan gitu. Dan bukan cari yang mudah, bukan cari yang sulit enggak gitu. Ya jadi artinya kembali itu kan kita cerita-cerita perbedaan itu lupa tuh sama Allahnya. Jadi seolah-olah kita lebih mementingkan casing yang kita pentingin bukan isinya gitu. Ya kan seolah-olah lupa kan tadi kan kita bahas itu kan gitu. Tahu-tahu wah ini nggak sah Bang Mari kan waduh Ustaz kalau begitu saya sholat kagak sah ya. Nah itu udah ribut kagak sah mulu gitu. Padahal maksudnya mereka itu para imam saya yakin mereka mengatakan ini mengatakan itu tentunya kamu sedang menghadap siapa sebetulnya gitu. Jadi ketika sholat Anda mengangkat tangan itu takbiratul ihram, kenapa dinamakan dengan takbiratul ihram gitu ya. Kenapa dikatakan ihram itu kenapa gitu, itu kan artinya sudah mengharamkan berbagai macam kegiatan sudah gitu. Berarti kalau misalnya ada yang kita pikirkan selain Allah, berarti di situ secara otomatis kita katakan ada sesuatu yang lebih penting dari Allah. Coba berani nggak kita bilang begitu? Lah iyalah, kan tadi kita udah ngomong tuh dengan jelas tuh Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Artinya Allah Maha Besar itu apa? Nggak ada sesuatu yang penting selain Allah. Nggak ada sesuatu yang kita pikirkan, hanya Allah. Itu Allahu Akbar, Pak. Dan terus kita ada yang kita pikirin selain Allah, itu utang, itu kutang, lah ya coba itu. Lah ya kita sedang menghadap siapa? Coba kalau sekarang kita sedang menghadap Prabowo terus kita ngelamun gitu, disentil sama Prabowo itu. Pulang lo, ngapain lu di sini? Kita lagi ngadep dia tuh kita kudu begini aja sama dia tuh. Coba dah. Nah kita menghadap Allah mikirin yang lain kan? Ya Allah.
Gimana caranya? Gimana? Gimana ya? Lagi kayak pas sholat kita salah terus teman kita salah itu langsung bingung dah tuh. Iya, harusnya jangan. Nah, ini maka saya bilang tadi, kan kita gerak nggak. Ya terusin, cuman biluknya kita harus biluk, jangan diterusin menghadap sana, nggak boleh. Jadi gini, kiblat itu kan syarat sah sholat, ya. Jadi seandainya orang salah kiblat, kalau dia selesai assalamualaikum assalamualaikum dia bilang, lu salah tadi kiblat lu, gitu misalnya, sholatnya gimana? Sah. Kenapa? Karena pada saat dia sholat dia nggak tahu. Tapi kalau dia tahu pada saat dia sholat, yang tahu tuh bilang salah kiblatnya, lah salah gue kan kagak ngerti kemana kiblatnya. Maka arahin, paham nggak? Boleh, arahin, puter. Nah kita jangan jangan dia ikutin lah, berarti kita salah gitu. Jatuh tuh. Nah, kalau di kantor kan kadang tetap ya. Soalnya itu kan bukan murid tuh. Nah itu ngarahinnya gimana tuh kalau kayak gitu? Ya tapi kan meskipun bukan muhrim misalnya kan dia pakai baju, artinya pakai itu nggak batal kan? Ya mau gimana bisa? Kadang malah dibikin main. Enggak lah, ya itu karena makanya harus tahu antara yang belum tahunya dengan yang ngasih tahunya harus tahu kan? Gitu. Jadi kalau untuk mengarahkan orang yang sholat di tengah-tengah sholat, tahu-tahu dia salah kiblat, ya dia harus diarahin, Mas Pur, sholat salah kiblatnya, diputer, gitu. Yang tahu ngasih taunya jangan salah sholat lu, ya kan dia kagak tahu ke arah mana, gue bilang. Lah iyalah, emang kagak tahu arahnya, lah ya makanya arahin, gitu. Lah iyalah. Harus diarahin lah, gitu lah ya orang yang kagak ngerti akhirnya diarahinnya begini, Gus lu ngapa sih Gus lagi sholat? Jadi berantem jadinya. Ya enggak lah, harus tahu gitu, diarahin. Jadi kalau misalnya dia nggak diarahin ya dia mana tahu karena dia juga udah. Nah itu jadi. Tapi nanti ketika dia udah yang kedua sholatnya udah tahu kiblatnya ke sana terus masih ke situ juga. Nah itu baru nggak sah sholatnya, gitu. Ya enggak lah kalau itu kan kalau mengarah mah makanya nggak sampai harus simetris. Ya paling nggak 45 lah, gitu kan. Gitu jadi nggak sampai simetris banget, gitu. Ntar di sini ada di sini tentang tauhid atau tentang apa gitu. Jadi kita menghadap kiblat itu bukan kitanya menghadap kiblat sebetulnya. Maka nanti cerita tentang kiblat itu kan ada ayatnya fa ainama tuwallu fasamma wajhullah, ya kan? Kemanapun, nah iya kan, kemana kamu palingkan wajahmu di situ ada Allah kan? Terus kenapa ada kiblat? Kiblat itu hanya sekedar simbolis saja. Allah kasih kita arahan untuk menuju satu titik, dan satu titik itu untuk menuju satu Tuhan, bukan Tuhan yang berbeda. Jadi dasarnya nanti bukan dasar bagaimana kita harus menghadap kiblat, bukan tubuhnya, bukan, tapi lebih. Lah ya kan awalnya kan gitu. Jadi enggak, kan Nabi kan dua kali bolak-balik itu. Pertama ke Ka'bah, lalu disuruh ke Baitul Maqdis. Lalu Nabi nggak nyaman menghadap Baitul Maqdis, pengen balik baik ke Ka'bah. Itu kan Sya'ban itu. Sya'ban itu kan di bulan Sya'ban itulah ada peristiwa menghadap sholat Nabi dari madhab sono berubah arah. Iya, kebalik. Nah, itulah yang disebut dengan majlis kiblatain itu kan. Iya. Ya kan di Madinah itu. Gitu.
Itu kan lagi sholat, Nabi ngadep atas saja gitu, ngarepin, ya Allah, pengen ngadep apa? Ngadep Ka'bah lagi, gitu. Oke, jadi bukan hanya terbatas ya kepada itu, akhirnya kata Allah wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Syatral masjidil haram itu ya enggak simetris banget lah gitu. Apalagi kasarnya kita di Indonesia itu narik benangnya bagaimana itu gitu. Nah iya kan kompas kan udah ya enggak lurus simetris, Pak. Kalau di gedung lantai itu kan antara satu dan lantai 3 atau 4 itu belum tentu sama gitu. Iya. Fair. Yang penting tadi itu arahnya gitu. Jadi misalnya udah ketahuan arahnya arah sana, ya jangan ke sono lah. Ya kalau ke sini dikit mah wajar lah, 45 derajat gitu. Tapi kalau udah sampai 45 di sini ya, sampai 45 mah ampun-ampunan dah, paling enggak 20 gitu. Masih kena lah gitu. Saya mohon maaf, saya itu waktu bulan puasa umroh dari Kairo saya. Jadi rupanya habis nelpon ke rumah tuh, telepon bapak. Dulu kan masih ada pasar seng zaman saya itu. Dari pasar seng minum wah pokoknya enak nelpon gitu. Terus saking senengnya masuk ke haram, saya langsung sholat aja. Tahu-tahu ada orang dari belakang, lah berarti gue salah gimana tadi? Iya Pak, itu saya di haram gitu Pak. Ya Allah, saya bilang lucu amat saya. Kenapa saking buru-buru, saking seneng buru-buru, nggak ngeliat lagi masuk langsung sholat gitu. Tahu-tahu salah, kiblatnya diarahin sama orang gitu. Ya Allah, saya bilang. Dan itu pun kita di Ka'bah pun belum tentu simetris gitu. Kecuali kita emang udah di depan Ka'bah pisan tuh baru udah, dan itu pun muternya itu karena muter kan. Coba kalau misalnya pas lagi bukan kena Ka'bahnya, kan bisa aja nggak kena Ka'bah tuh. Gitu. Di situ nanti lebih pada fikih gitu daripada zikir tadi. Yes. Proses perkembangan fikih gitu kan. Itu memang siapa dia kalau tadi dibilang kan fikih itu berbuah kepada takwa. Yes. Pengennya begitu kan ya. Tapi kan sekarang udah berubah. Iya. Tetap perbedaan itu. Masa dulu gitu antara fikih dengan zikir pada masa itu, karena pada waktu itu udah ada zikir gitu lagi menunjukkan hal itu dalam hadis. Iya. Tapi kan nggak ada sore atau apa gitu ya. Iya. Ada gitu di situ. Yes. Nanti ada di bab ini, setelah ini nanti ada kalau nggak salah nanti tentang zikir pun ada nanti di bab di lafaz keempat kalau nggak salah. Cuma karena pertanyaan ini kita jawab aja singkat. Jadi gini, justru hadis tadi lebih menguatkan bahwa fikih yang dimaksud adalah tentang buah takwa itu. Jangan-jangan gitu kita bisa prediksi atau kita bisa asumsikan bahwa para sahabat dulu zikir itu, jangan-jangan zikir itu malah ngantuk. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, malah tidur gitu. Ketimbang begitu, maka lebih baik begini ngaji gitu. Jadi fikih itu lebih kepada ngaji ini yang tadi membuahkan takwa. Meskipun memang di zaman Nabi belum ada istilah fikih itu sudah terkotakkan
ke sini gitu. Jadi justru itu menguatkan pendapat Imam Ghazali tadi yang ini nih, bahwa fikih itu sudah maknanya diselewengkan, maknanya sudah sudah tergradasi gitu. Maksudnya gini, zikir itu berarti kan fikih itu lebih menghidupkan hati daripada zikir tadi gitu. Ya, kan artinya gini, ketika orang itu zikir, kalau dia zikirnya nggak kenal dengan Allah itu siapa, maka zikirnya maka nggak cukup zikir doang. Hampir seluruh ulama tasawuf, ulama sufi, nggak ada mereka yang mengajarkan hanya mengajarkan zikir doang, nggak belajar, nggak ada. Jadi harus belajar, harus diisi pengetahuannya. Jadi hampir, paling tidak mereka itu mengajarkan bagaimana caranya zikir la ilaha illallah misalnya. Tapi syukur-syukur bukan hanya itu. Maka nanti kalau di kita di Kairo itu, ketika ikut tasawuf, maka bukan hanya zikir yang diajarkan, tapi dia kaji itu tafsirnya, firman Allah kayak apa. Bukan hanya sekedar manakiban, bukan hanya sekedar menjelaskan tentang kehebatan imam-imam, guru-guru, bukan. Nah, jadi selain zikir, diawali dengan zikir, terus penjelasan tuh. Pasti nggak mungkin enggak. Karena orang nggak bisa tuh cuman zikir doang terus sampai ke Allah, nggak bisa, Pak. Kita harus kenal. Ketika Anda berzikir Allah itu siapa yang Anda maksud? Gitu. Kenapa Anda sampai la ilaha illallah, la maujuda illallah? Kenapa bukan sekedar ikut-ikutan, oh Ustaz Koko itu la ilaha illallah, maujuda illallah. Bukan hanya itu, tapi lebih kepada maknanya. Kenapa Anda harus mengucapkan la maujuda illallah? Padahal tanpa la maujuda illallah pun nggak ada masalah. Misalnya begitu. Jadi artinya zikir ini hanya sekedar zikir begitu gitu maksudnya. Tapi kalau zikirnya tadi sampai zikir yang para wali yang kemarin ceritain si Rohim, 1 detiknya dia nggak ingat Allah itu sesuatu yang tidak bermanfaat, itu yang dia sesali. Nah ini yang begini mah itu hebat itu mah gitu. Kalau ada pengajian khususkan zikir itu baca nih itu sampai 1000 kali gitu. Iya. Di dalam itu tidak ada ilmuwan kayak gini kan. Iya itu makanya saya bilang Itu kan tasawuf juga kan maksudnya. ada, Pak, ada. Tapi dia hanya sebagian doang berarti ngambilnya, nggak sempurna gitu. Seharusnya disempurnakan dengan tausiah, disempurnakan dengan mau'izah. Gitu, nggak ada cuman zikir doang, nggak ada. Pasti ada taujihat, istilahnya arahan. Gitu. Nggak mungkin dia dari awal selesai semuanya zikir, nggak. Bisa jadi kalau misalnya begitu setiap hari, 1 hari, besok pasti ada penjelasan. Selalu begitu. Jadi cara ikut tasawuf juga beda-beda ya. Iyalah. Kan makanya namanya lain-lain tuh. Ada yang namanya Saziliyah, ada yang namanya Naqsyabandiyah, ada yang namanya Tijaniyah, ada yang namanya. Nah, itu kan kenapa mereka masing-masing itu ya, karena ya mereka punya pengalaman spiritual yang beda-beda.